Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah majelis taklim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu senantiasa sadari bahwa sampai dengan detik ini betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala hirup senantiasa. Ya. Mada contohkan, jikalau ada seseorang atau satuan doa marawi taho diru semenandaita, pasti semenandaita wancuk neo adet, sangat bersyukur. Dan normalnya semenandaita wancuk neeta CP, wancuk neeta balas jasa baik itu idere. Baik itu berupa uang, baik itu berupa jasa. Sekarang kita kembalikan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali dan tidak mungkin kita mampu untuk menghitung-hitungnya. Maka minimal seminari terokaso, nikmat Allah itu apapun bentuknya, baik berupa umur semenandaita, kesehatan semenandaita, rezeki, keturunan, kita gunakan kemudian sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semenandaita wari Allah berikan harta, Allah berikan umur, Allah berikan kesehatan, kita gunakan untuk membangkang durhaka kepada Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka mudah-mudahan semenandaita kita termasuk orang-orang pandai bersyukur. Kemudian salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering semenandaita pehe itu sebagai uswatun hasanah. Itu tauladan, pembimbing panutan semenandaita. Akan tu semenandaita pehe. Tapi yang paling penting itu mair semenandaita takapahugu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan semenandaita, pedoman semenandaita. Itu semenandaita takatu podaku apa misi hidup Rasulullah, atau podak tujuan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak batuku bagaimana Rasulullah beribadahnya, bagaimana bermasyarakatnya, bagaimana bertetangganya, bagaimana Rasul berumah tangga, sehingga sebenarnya tidak tersesat mau
artinya aja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dalam kesempatan ini Mada Kaso minta izin Mada diberi amanah, dan setahu Mada yang datang di sini, alhamdulillah setahu Mada itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang ilmunya masya Allah. Tapi insya Allah dalam kesempatan akhir Mada insya Allah akan menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak moderator tadi, yaitu dengan judul Bertaubatlah Sebelum Terlambat. Ya, bertaubatlah sebelum terlambat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah katakan, kullu bani Adam khatta'un. Kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya. Ya. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tidak terkecuali siapapun itu. Ya. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'ina, kemudian sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Bukan kesalahan, bukan dosanya yang menjadi masalah. Kalau dosa dan salah pasti semenandai takarawi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana semenandaita siap menyiapkan diri untuk bertaubat, untuk memperbaiki kesalahan semenandaita. Apapun bentuknya, baik kesalahan kita kepada Allah, ya, kesalahan kita kepada istri dan anak-anak kita, atau kesalahan kita kepada tetangga, masyarakat, apapun bentuk kezaliman, apapun bentuk maksiatnya, sebenarnya kita siap untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah seorang ulama sering ingat bandaida itu Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang ulama, seorang qadhi di kota Basrah. Ya. Ya. Pada saat itu didatangi oleh masyarakatnya. Ya, biasa kai masyarakat tuh ini ngecau pak mengadu apa para ulama atau ustadz. Ya, pendeknya ustadz. Ya. Apa aduan mereka? Aun caukun cunduna kata Imam Hasan Al-Basri. Waraman cundu wati pun tahu anak. Ya. Waraman mencundu musim kemarau yang sangat panjang. Waraman cundu miskin atau dawara. Ya, banyak keluhan oleh masyarakat kepada Imam Hasan Al-Basri, tapi sebuah sampai kain. Beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Aku camben pala ternyata. Beliau membahasakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, itu sampai kain. Ya. Apa artinya? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, kata Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wa yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Terjawab satu permasalahan. Ya. Maka diantaranya Masya Allah, ketika musim kemarau panjang, diantara cara untuk mengatasinya adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk sholat istisqa kan, sholat minta hujan kan, itu banyak-banyak bertaubat, kawara-wara dosa. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yumdidukum bi amwal,
Maka Allah akan tambahkan harta kita. Dengan apa? Dengan taubat. Termasuk memberikan, menambah anak keturunan kita. Ya, maka di antara caranya, cara ikhtiar, mungkin warga keluarga semenandai tamada pun tahu anak. Menurut ayat ini dan menurut Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak bertaubat. Ini jawaban Al-Quran. Ya. Ya. Di dalam ayat yang lain, ya, di antara fadilah taubat ini adalah untuk melindungi kita dari azab Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang kita dari azabnya Allah ada dua. Satu wati duaran, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, karena Nabi kita duaran. Berarti sudah ada satu penghalang semenandai tamawa uralau dari azabnya Allah. Yang kedua adalah wahum yastaghfirun. Itu orang-orang yang bertaubat. Ternyata kalau sering semenandai itu bertaubat, ya, sebuah rumah tangga bertaubat, sebuah masyarakat sering-sering taubat kepada Allah, bangsa dan negara taubat kepada Allah, maka insya Allah itulah sebagai asbab melindungi dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bisa jadi sebenarnya tarokaso banyak musibah yang kita alami, ya. Baik masyarakat dan bangsa negara kita, sebenarnya Allah ingin itu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, itu jawabannya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa sebenarnya kita harus bertaubat? Ya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala itu jelas sebenarnya terokaso, ya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Bagaimana Rasulullah ceritakan tentang manusia yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Hadisnya itu dikatakan bahwa nanti ada manusia itu yang diajak oleh Allah di neraka sampai kulitnya hitam. Kalau enggak hingga sampai pangina. Sampai pangina bahasa Melayu. Setelah hitam, warampoi dosa. Sudah habis dosanya, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah pengarang, sungai kehidupan. Dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, maka dia kembali seperti manusia, seperti sedia kala, seperti manusia, sebagaimana awal diciptakan. Warampoi dosa, wararaso. Maka pertanyaannya sebenarnya cerokaso, ndai kewatine eta. Nanti diajak seperti ini. Neto ilu sarogare lu lalo kan itu. Konen cokiar dunia samporge wati otesia. Apalagi nanti disiksa oleh Allah. Maka tiwaran daje kencokiar dunia sampai pangis rumbu tiara. Tapi masya Allah. Di dalam Quran surah Al-Waqiah Allah katakan wa ashabus shimali wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Ini gambaran sisa neraka. Kadang-kadang daike neraka tergambar apinya, benar. Benar, termasuk apinya itu siksa neraka. Di dalam Quran surah Al-Waqiah ini Allah katakan wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ya. Fi samum. Apa itu samum sebenarnya kaso? Ededu angin wan cukup panas. Ya, macam ibaratkan sementara ke doho dalam sebuah ruangan, angin wan cukup panas, lain panas po, wan cukup panas, fi samum. Ya, dari alhamdulillah panas ada dunia ge rotoi dewi, waratoi kipas angin, waratoi AC. Tapi tiwara panas wan cukup panas, paling lo saholi pak. Wahamim kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian airnya air yang mendidih. Oh ini kan cukup panas, ya alhamdulillah. Dagi, deh warot carut solun, carut busit, warot carut di mana? Di neraka, masya Allah, wah hamim. Ya,
Isamumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Dan asapnya itu asap hitam. Mun sindai rongan dai war panas cuacana, airnya panas, kemudian dipenuhi dengan asap hitam. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Coba pun dai ede dua naik. Sanai Pak. Awara ruangan uni sintika kehemadakan. Coba. Masya Allah. Ya, mara ide dakabarikai semenani terokaso. Ya. Ya. Kemudian itu di akhirat. Kalau di dunia jelas semenani terokaso, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, bahwa semenan daita tak kala semenan daita melakukan dosa, maka akibat dosa itu akan membuat satu titik hitam di akhir semenan daita. Ya, maka ulang wali. Sebuah dosa kerahiban dai, apapun bentuknya, baik melalui lisan, mata dan telinga atau pikiran, maka akan Allah titipkan satu titik noda di dalam hati. Ya. Sebuah dosa. Pertanyaannya, berapa dosa yang kita lakukan setiap hari kalau tidak bertaubat? Ya. Maka cara menghapus titik hitam ini adalah, kata Rasulullah, yaitu dengan bertaubat. Bertaubat. Maka kalau mada bisa bahasa sederhanakan sebenarnya tarokaso. Ya. Ternyata ancaman paling bahaya untuk hidup kita, musuh terbesar hidup kita adalah bukan orang lain, tetapi adalah dosa kita. Karena dosa itulah yang membuat hidup kita tidak tenang. Ya, murid ini tenang. Dan ukuran ketenangan itu bukan harta, bukan jabatan. Ya. Lainnya tarokaso. Kalau ukuran ketenangan, ukuran sukses itu adalah harta, maka Korunlah yang paling tenang di bumi. Tapi apa sebenarnya tarokaso? Korun dibenamkan oleh Allah beserta hartanya di dalam tanah. Iya, Kang Obekis ya. Ya, ane karuman terwara. Begitu juga Fir'aun, tinggi jabatannya, tapi akibat jabatannya ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut merah. Ya. Artinya sebenarnya terokaso, maka hati-hatilah dengan maksiat. Kalau semenan laita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hati kita tidak tenang. Maka semenan terokaso ringa pendaita waradom bunuh diri. Apa kira-kira sebenarnya wati tenang murina? Wati lawan murina kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingat, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kedepuloin ternyata, ya, ingat kepada Allah. Taubatul Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas giran dedesi penting pala taubat gitu. Ya, jelas. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Ya, taubat masa poda-poda kahina. Di dalam hadisnya Rasulullah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasulullah sebenarnya terokaso. Maka kalau baca si hadis akhir, kau hadis akhir semangi, aku semangi. Nah kata Rasulullah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Kangampu pura kangampu pakai rumah, wahai Nabi. Sesungguhnya nahuge ngahi Nabi bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Masya Allah. Nabi ge tiara dosa nah. Kalau pengeluaran yang paling satawi Pak. Surganya sudah dijamin dan neraka sudah dijamin, terbebas dari neraka Rasulullah. Tetapi taubatnya 100 kali dalam satu hari tanpa kosong esek-esek. Pertanyaannya, bunek mendahi akhir. Ya, bagaimana dengan kita?
yang setiap saat pasti yang dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Badan tanda tetih, tiba dosa kaita. Badal dosa kata umab dosa kaita. Badal doa kaporo beki ba, dosa kaita. Masya Allah. Iya. Dan taubatnya Rasulullah itu bukan hanya mengucapkan istighfar 100 kali, bukan. Nanti sambil kita dengarkan bagaimana syarat-syarat taubat. Iya. Taubat yang dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya sekedar beristighfar orang gori coy mati itu. Iya. Maka taubat secara bahasa itu dulu kembali. Secara bahasa itu kembali. Ya, kalau secara istilah, secara syar'inya itu kembali kepada Allah. Dulu meninggalkan dosa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syariatnya. Ya. Oleh para ulama memberikan pengertian bagaimana taubat nasuha. Pengertiannya. Dulu ibaratkan para ulama ke bonesin tika kani mencii. Ternyata dosa nggak, bonekanya mencii. Maka taubat nasuha itu loh, nasuha itu artinya itu menjahit kembali pakaian yang sudah tersobek. Orang cii kaniga ndak kembali lah. Itulah taubat nasuha secara bahasa. Ayo kita tahu kembali. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan bahwa memberi permisalan. Ya. Taubatnya semenita rokaso. Unesin 3, seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Siake dosa nawa. Ya, ada dosa nama marukai nere. Tiba-tiba kendaraan itu kalau untuk kan tiara Honda, tiara Auto. Kendaraannya adalah bonesi unta, himar atau jara, atau mata contohkan jara. Ya, jara yang penuh dengan makanan dan minuman. Lalu muri lalu jarang nih, muri. Baura bola na neva, ide, ventona, dah sentuda, beku jarang. Karena itu kendaraannya, kemudian di situ makan dan minumannya. Kemudian setelah itu tiba-tiba mailalondaina jarang, mailalondaina, sana ada podan, sana ada luar biasa. Maka ternyata semenitero kaso, ternyata munisin 3 ake kupala. Senangnya Allah Subhanahu wa taala, senang ada rumah ta, manakala semenandai tak taubat, kembali kepada Allah, muni sintikake. Ya. Muni sintikake senang rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kodratnya morindai ke sebenarnya berjalan di atas rel kehendak Allah. Jalan morindai ke untuk mencari ridho Allah. Maka tak kalah melenceng dari ridho Allah, maka dahu aden rumahnya morindai. Maka tak kalah balik morindai benar-benar hidup mati kita untuk mencari ridho Allah. Maka sebagai taubat sudah kembali sana ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semenandaita perlu mengetahui itu diantara tadi yang Mada sebutkan, apa fadilah taubat, uncap manfaatnya, apa saja ancamannya, kemudian apa pengertiannya. Baik, setelahnya sebenarnya kita perlu ketahui apa saja syarat taubat. Ya, syarat taubat itu berbeda pendapat para ulama. Ya, ada yang katakan 3, ada yang katakan 4, ada yang katakan 5. Ya, Mada kutip salah satu pendapat dari salah seorang ulama mufti Arab Saudi, yaitu Syekh Utsaimin, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan bahwa syarat taubat yang pertama adalah itu ikhlas, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa taubat rauh pangampun daike akan rumah Allah Subhanahu wa taala murni karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Karena semendaita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Kalau semendaita orang-orang yang bergelimang harta, yang ditip harta, tapi tidak mengeluarkan hak zakatnya, maka takutlah kepada Allah, segera bertaubat. Karena nanti di yaumul akhir di surah At-Taubah Allah katakan,
Orang kaya yang tidak mengeluarkan hartanya, maka nanti akan disetrikakan dengan hartanya. Iya, nanti pudi pemada lagi Australia. Kalau setrika ada dunia, kayak disetrika kayak kami. Tapi nanti di akhirat untuk disetrika kai dom tarwaram dan ekosa jagat. Iya. Dom dasambia waran neraka khusus. Itu neraka sakor. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Hati-hati sementara kas. Iya. Saking besarnya ibadah sembia ge. Waran neraka khusus, Masya Allah. Neraka khusus. Kalau pehmat akan neraka secara umum, punis ketika itu keadaan. Domda sambia ada neraka sakor ternyata, Masya Allah. Hati-hati sementara kas. Iya. Masih ya wajib sembia. Afdol sembia pada waktunya. Enak kanajo sembia. Ya, dan afdolnya di rumah. Karena dosiweke dijaga fitnah kalau sembesa kasih. Bukan berarti larangan ke masjid, tidak. Luano kasih. Kalau bisa menjaga fitnah. Kalau domone wajib hukumnya sembia kasih. Ya semenandai ta mamone ndai war arif ndai war saeta atau semenai terokaso ibu-ibu rahi semenandai ta wajib hukumnya sembia kasih. Salah seorang sahabat Abdullah ibnu Maktum Buddha ketemu sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini buta. Madakem Buddha Rasulullah watilok edan cai sabuan luar jam mata sembia ke umat. Aku sampaikan Nabi Muhammad. Oh, luar tibunena. Tak selang langgai ke Rasulullah ke lampana kawaran badina. Oh nah, wahai Abdullah sini taal. Oh nah, ya. Abdullah, maringa ku baga dengan wahai Rasulullah. Kalau begitu penuhi hak panggilan azan itu. Ya, watir alasan ringasi azan re lau. Akhirnya hadirin mendesentasa sahabat membuda wajib doa kesigi. Punya perendai mesti walafiat tira halangan. Iya. Bagaimana hukumnya? Ya, sementara termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar taubat sebenarnya adalah rasa mampu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya rukun taubat ini Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya. Jika kalian melakukan kemaksiatan atau menzalimi diri, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakarullah, cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sitikan daje bunga karabita perbuatan maksiat. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 135 ini, cepat-cepat ingat kepada Allah, cepat-cepat ingat azab Allah. Kawan ruci. Ya, pasti akan diajak oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Itu dasarnya sebenarnya terangkas. Iya. Cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina jangan sampai terlarut perbuatan dosa. Ya. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua adalah kalau nggak hindari itu sinci. Iya, sinci ade, menyesal. Ya. Sampai-sampai kata para ulama dan banyak ulama mengatakan bahwa intina taubat ternyata ake sinci, ake intina menyesal. Sampai-sampai Rasulullah katakan di dalam hadis itu riwayat oleh Imam Ibnu Majah, an-nadamu taubah. Menyesal adalah taubat. Artinya apa sementara kaso? Watiro dicengga antara menyesal dan taubat. Ya. Artinya wati tidak dikatakan bertaubat kalau si wati menyesal. Ya. Mata ulang. Siake tidak dikatakan bertaubat kalau dia tidak menyesali dosa-dosanya. Karena menyesal akiku inam puun ba taubat akan kita mampu melakukan syarat taubat selanjutnya kalau semenan daita waur menyesal. Ya. An-nadamu taubah. Ya.
Madam ceritakan salah seorang sahabiah, salah seorang sahabat wanita. Ya, masya Allah. Siake sampai kempampap sahabat. Ya, kempampap sahabat. Karena maden siake sampai apa Nabi? Ya Nabi wahai Rasulullah. Babak sampai kain sia malah dosa wancuk nahayake. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya taubatnya wanita ini sebanding dengan taubatnya 70 orang penduduk Madinah. Saking naik one taubatnya. Apun cara dia ternyata sementara kaso cara siaki itu melakukan perbuatan zina pala. Melakukan perbuatan zina. Zina. Ya. Ada yang cara kan siaki main melapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mada orang cara rani Rasul menyesal siaki. Hukum pemada wahai Rasulullah. Hukum. Karena hukumnya orang berzina ke kalau belum sampai lana siaki dihukum cambuk 100 kali. Ya ke hukuman 100 kali cambuk. Tapi kalau domba orang nikah kemudian zina, kalau nggak hidaki selingkuh. Iya. Masya Allah. Sepotakan dom selingkuh gak harus dihadiri. Dihukum rajam. Apa itu hukum rajam? Siake yang berzina ke diumbu setengah. Atau tanah lapang. Kemudian dilempari pakai batu, dibalik ke wadu. Lem wadu naik. Wadu toi. Tujuannya apa? Kalau balas ke wadu naik nama dia lalu saya sekali balik langsung mati. Akibat ipirakan pilih. Balik ke wadu toi sampai semaden. Artinya apa? Lo kundende toi aurakan pilih sebagaimana dia mendapatkan kenikmatan dengan cara yang haram. Iya, itu pala cara. Maka hati-hati berbuat zina dengan terokasa. Maka taubat siage setelah Madinah, kemudian disolati Rasulullah. Diprotes oleh sahabat. Kenapa engkau solati Rasulullah? Ya, sesungguhnya taubatnya dia ini sebanding dengan taubatnya 70 di Madinah. Kenapa? Karena sinci pada ada. Was hukum di dunia sementara kasar nanti tidak dihukum oleh Allah, nanti dia mulai. Ya, itu faedahnya. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan, ya, antara bali, itu yang lain. Yang kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Antara bali, dengar kaibu, potes taubat, ya, tinggalkan azannya. Baik, madam lanjut, ya masih ada 2 poin, madam kedua, madam tidak perpanjang. Yang ketiga adalah tinggalkan antara bali. Kemudian yang keempat adalah kalau menyangkut hak manusia, mungkin seminan daita pernah nuntuk ke iya dau. Siapapun itu, maka lauraka dor pernah nuntuk ke iya kaire. Syekh derbati podarabi ede. Lauraka artinya bersihkan kembali nama buruknya. Ini cara seminan terakaso. Pernah dan nuntuk ke iya dau. Lalu nuntuk kembali pernah dor nuntuk iya kaire. Bahwa ebati podan kerani, bati. Kalau menyangkut hak orang, milik orang, lauk kembali. Itu caranya. Ya. Kalau menyangkut hak orang. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan harus pada waktunya. Fir'aun bertaubat kepada Allah tetapi tidak diterima. Kenapa? Karena melakukannya lalu waktunya. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu yang Fir'aun, tapi apa? Ditolak. Kenapa apa? Karena nyawanya sudah nyampe ke kerongkongan. Apa kata Rasulullah? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Tidak diterima taubat seorang hamba sampai pada nyawanya sudah di kerongkongan. Warnena mati ampun taubat, mati terima rumah. Hati-hati dengan daita. Ora supunae nema de ampun ngampu. Hati-hati. Angina supu ampun taubat ngampu. Ayo. Bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah wala tanqati'ut taubata hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dulu ketika matahari sudah terbit di tempat terbenamnya, waktu itu terima berumah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Iya. Sebagai contoh
dalam kesempatan ini sementara kasih sudah banyak tanda-tanda kiamat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diangkatnya ilmu. Apa itu diangkatnya ilmu? Adalah diwafatkannya para ulama. Ringa pandai tanda pandai warmoto mati ustaz. Ya, para ulama warmoto mati. Artinya apa? Ini tanda-tanda kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang yang dikatakan bertaubat adalah Bapak Podar tahu Bapak Podar tahu itu bukti taubatnya. Sudah melakukan kebaikan dan harus meninggalkan. Ya. Kalau orang bertaubat dari minuman khamar, aina rewakan tu ulah do menono. Ya, aina rewakan tu do menono. Kalau mesti do menono, hati-hati. Sebagaimana seorang ulama memberi nasihat untuk taubat kepada 100 seorang yang membunuh 100 orang. Siapa orang hadena 100 do untuk ringan terus cerita aja. Apa kata orang ulama? Taubatmu akan diterima oleh Allah. Salah satu caranya lau pesok wekiu. Kata ulama, artinya apa? Tinggalkan komunitas kita yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau seminan daita sampai dan detik ini masih berada dalam komunitas atau lengan-lengan daita tidak mengarahkan kepada taat kepada Allah, maka hati-hati, segera hijrah. Seminan terkasih. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.